Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi. Karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia. Awas. Tapi bagaimana Anda bisa berzakat kalau nggak ada dunianya? Anda mau zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5%. Berarti Anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu mengejar kekayaan itu bukan untuk nyari dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sedekah, supaya saya infak. Ya. Jadi motivasinya ke situ. Begitu dikejar untuk zakat, infak, sedekah, dunia ikut. Teman-teman, apa lawannya hidup? Lawannya tertawa, nangis. Lawannya kaya, miskin. Baik ya. Sekarang cek jawaban Quran. Wa annahu amata wa ahya, dan dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Anda benar di sini. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah Allah yang menjadikan Anda tertawa dan menangis. Anda benar di sini. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Tadi apa lawan kaya? Sekarang lihat, dan dialah Allah yang telah menjadikan Anda kaya dan cukup. Gak ada miskin, cukup. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rezeki kita cukup, gak ada yang miskin. Yang menjadikan Anda miskin itu perasaan Anda yang tidak pernah cukup. Selalu ingin, karena banyak keinginan gak pernah cukup. Padahal yang diinginkan belum tentu Anda butuhkan. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya, doanya khusus nih. Catat yang tadi. Berdasarkan kebiasaannya, maka datang dia ke masjid menunaikan sholat subuh, didapati kemudian terjatuh, itu wasilah saja, dan dia berpulang dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik, karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Duhai Anda yang sedang sibuk di kantor, kalau ada yang menyodorkan proyek yang tidak jelas, tolong bayangkan saat Anda tanda tangan, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhai para ibu yang sedang menikmati acara yang tidak baik dalam televisi misalnya, coba bayangkan ketika itu ditonton, ibu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita selalu akan terjaga dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Subuh itu waktunya Allah menurunkan rezeki pada hambanya. Dan di subuh itu juga ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa pada Allah. Kita sering bilang, ayo sedekah untuk dapat doa malaikat. Doa yang mana? Karena orang yang sedekah dan tidak sedekah sama-sama didoakan. Bedanya, malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang pelit, bangkrut. Dan yang kedua, didoakan malaikat, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang berinfak di pagi hari mendapatkan keberkahan. Nah makanya jangan sampai kita saat ini lewat sedekah subuh. Minimal ada anggarannya. 1 bulan itu 30 hari. Kita misalkan 60.000 dengan bentuk pecahan 2.000-an. Untuk apa? Setiap pagi masukin ke kencreng. Kalau ndak bisa 1.000. Kalau ndak bisa lagi 500. Tapi tiap hari. Karena Allah ndak lihat nominalnya. Ya Allah, sekarang cuma bisa segini. Izinkan aku bersedekah. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang. Pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang gak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf, kita tidak akan lama. Suatu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang,
ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa. Ketika Tuhan bikin hidup lu naik turun, itu agar hidup lu itu penuh makna, agar lu terus belajar, agar lu terus bersyukur. Karena itu pula kayaknya orang yang grafiknya udah begini tuh, di jantung tuh, kalau jantung kan begini masih hidup tuh, kalau udah lurus tuh berarti mati loh. Makanya hidup naik turun itu sebagai simbol bahwa lu masih hidup. That's good. Yeah. Kadang lu kaya, kadang lu miskin, kadang Yeah. lu seneng, kadang lu sedih. Yeah. Hidup memang harus begitu. Yeah. Tanpa misteri, apa indahnya hidup? Yeah. Tanpa naik turun, apa indahnya hidup? Teh ini terasa manis karena gue udah pernah mengecap pahit. Kalau gue habis makan coklat, teh ini gak kerasa manis. Hidup kalau manis terus, akhirnya lu gak tahu rasanya manis. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa dalam pahit pun itu ada keindahan dan harus lu rasain. Setiap kesulitan yang engkau hadapi, itu saking sayangnya Allah supaya engkau menghadap Allah sendirian. Jangan bawa siapapun. Karena apa? Dengan banyaknya orang yang menolongmu, jangan-jangan itulah yang menyebabkan engkau tidak pernah melihat Tuhanmu. Tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Kalau semua orang menolak semua memberikan bantuan kepadamu, menantu juga enggak pernah bantu, mertua apalagi, anak juga tidak mau tahu, dan sudah tidak ada seorang pun yang menolongmu, baru setelah itu engkau baru merasakan bahwa yang menolongmu hanya Allah. Itu. Ngomong-ngomong soal kehidupan, gue baru aja dapat kata-kata bagus dari seseorang. Jadi dia bilang gini, tetaplah baik meski rasanya sia-sia, tetaplah membantu meski nggak ada yang lihat, tetaplah jujur meski sering dibohongi, tetaplah adil meski sering dicurangi, tetaplah kuat meski diremehkan, tetaplah hidup meski rasanya sulit. Di tengah dunia yang gelap, tetaplah menjadi terang.